Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pemirsa Al-Hikmah Studio dimanapun Anda berada. Pada edisi Kultum Ramadan, tema kali ini adalah puasa dan kesalehan sosial. Yang pada intinya diawali dengan sebuah surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, sehingga kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, yaitu umat yang bertakwa. Jadi puasa ini tujuannya, yaitu maqasidus siyamnya, tujuannya adalah untuk la'allakum tattaqun. Kita berupaya meningkatkan derajat ketakwaan kita. Kemudian pada pembahasan kali ini yaitu tidak hanya sekedar puasa tapi juga kesalehan sosial. Ibadah tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi sangat berkaitan dengan relasi sesama manusia. Dalam beberapa hadis ditemukan bahwa keimanan seringkali dikaitkan dengan kesantunan dan etika terhadap orang lain. Seperti menyambung tali silaturahim, menghormati tamu, berhubungan baik dengan tetangga dan seterusnya. Seperti gambaran, ini menandakan Islam bukanlah agama individual dan memisahkan pemeluknya dari kehidupan sosial. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengatakan, jika kamu menyukai makanan enak, pakaian bagus, rumah mewah, wanita cantik, dan harta berlimpah, sementara pada saat yang sama kamu menginginkan saudara seimanmu mendapatkan kebalikannya, maka sungguh bohong bila mengaku memiliki iman yang sempurna. Para ulama menjelaskan kesalehan tidak hanya tentang laku-laku ritual dan pertalian spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga terkait erat dengan hubungan sesama manusia. Sebagaimana masyhur dikatakan, as-shalihu huwal muqimu bi huquqillah wa bi huquqi ibadih. Orang saleh itu adalah orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Maka di bulan Ramadan ini kaum muslimin tidak hanya akan dicetak sebagai manusia yang saleh ritual atau individual, melainkan juga sebagai manusia yang saleh secara sosial. Terbukti dalam hadis umat Islam di bulan Ramadan banyak diiming-imingi dengan pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang mendermakan hartanya di bulan Ramadan. Saya dapat keterangan di kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Muhammad Al-Haddad, man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri as-sha'im la yanqusu min ajri as-sha'im syai'un. Barang siapa memberi hidangan berbuka puasa kepada sesama, maka pahalanya sama persis dengan pahala yang berpuasa, tanpa ada sedikit pun yang berkurang. Bahkan kata Nabi, sedekah yang paling baik adalah pada bulan Ramadan. Di dalam tafsir Al-Fiqh wa shadaqatu fi halis sihhati afdhalun. Sedekah di dalam kondisi-kondisi ketika kita sehat itu afdolun, lebih utama.
Kemudian dijelaskan lagi dari sahabat Abu Hurairah, ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, qala ay as-shadaqatu a'dham, ya. Eh, Sedekah yang paling baik itu yang seperti apa? Qala, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahihin syakhihin ta'ammalul ghina wa takhshal fakir. Yaitu sedekah kamu dalam keadaan yang sehat, ya. Itu lebih utama, kata Kanjeng Nabi. Ya, ta'ammalul ghina, karena biasanya orang, tapi ada maksudnya. Biasanya orang yang sehat, orang yang tidak apa-apa, maksudnya kondisinya sedang tidak mengalami kepayahan, kesusahan, itu kadang kita takut untuk mengeluarkan harta kita untuk bersedekah, ya. Eman-eman. Nah, kadang syakhihin, pelit juga. Atau watakhsyal fakir, takut untuk fakir, ya. Maka kata Nabi, ya, di waktu-waktu sehat, di waktu-waktu kondisi kita baik-baik saja, itulah yang dianjurkan. Ada lagi keterangan shadaqatu fi Ramadan afdhalun. Nah, ini di bulan Ramadan ini ternyata sedekahnya sangat dianjurkan, ya. Liqauli Abdullah bin Abbas, kata diriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah ajwadun nas. Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan itu menjadi orang yang paling dermawan, sangat dermawan, ya. Kemudian di dalam Quran juga wasadaqatu fi auqatil hajat afdhalun. Sedekah di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan itu sangat diutamakan, gitu ya. Kepada siapa? Di dalam Quran di surat Al-Balad, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Orang yang bersedekah di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan, ya, untuk orang-orang yang kelaparan, ya, yang tidak mempunyai makanan dan seterusnya, itu kita mensedekahkan harta kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan atau kelaparan, itu luar biasa, ya. Yaumin dzi masghubah, di hari-hari yang sangat kesulitan atau kelaparan, dan itu dianjurkan. Yatiman dan maqrabah, dan anak-anak yatim dari kerabat kita yang kesulitan atau kehidupannya tidak lebih baik dari orang lain, ya. Au miskinan dan matrobah, atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Nah, jadi apalagi di momentum bulan Ramadan ini, ya, kesalehan sosial itu bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk, ya. Ada sedekah, ada memberi buka, ya. Kita di mushola-mushola itu kan kalau tadarus malam biasanya ada saja orang-orang yang mengirimkan makanan, minuman untuk menemani tadarus masyarakat di mushola, di masjid dan seterusnya. Itu salah satu bentuk kesalehan sosial. Karena karena puasa itu bila dicermati, ya, oleh karenanya bila dicermati banyak sekali dimensi sosial yang terkandung di dalamnya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman wa man la yarham la yurham. Orang-orang yang penyayang akan disayang Tuhan yang Maha Penyayang, dan barang siapa yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayang. Ini menunjukkan kan kita harus peduli, empati, simpati kepada sesama manusia, sesama muslim dan lainnya. Seringkali dikatakan bahwa dengan berpuasa kita mengerti betapa ini laparnya orang yang tidak mampu, ya, mereka tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, bila kita hanya menahan lapar, ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bisa jadi tetangga kita, ya, orang-orang di luar sana itu bisa menahan lapar, ya, seharian atau lebih dari itu. Nah, ini kan mencerminkan kita ada hubungan-hubungan, ada momentum-momentum yang bisa kita perbuat untuk menjembatani amal-amal kita di bulan Ramadan. Itu banyak sekali, ya. Untuk apa? Untuk, ya, tadi menimbulkan atau menumbuhkan rasa empati dan simpati, ya, kepada sesama
muslim sesama manusia. Terakhir ya, spirit yang yang ditekankan adalah agar masyarakat memiliki pertalian sosial yang baik dengan sesama. Semoga dengan berbagai macam bentuk kegiatan atau kesalahan sosial ini bisa menjaga ukhuwah, ya, menjaga persaudaraan, ya, membantu sesama dan lain-lain. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita semua termasuk orang-orang, ya, yang sukses meningkatkan kualitas kesalehan ritual, ya, kita kepada Allah dan juga kesalehan sosial kita kepada sesama manusia. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah dan khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.